Halo, selamat pagi Sobat Stena Garden. Ketemu lagi ya di Minggu pagi ini. Hari Minggu pagi ini seperti biasa, saya akan melakukan jadwal untuk penyiraman menggunakan ekoenzim. Kali ini saya akan menyiram ekoenzim di langsung di media dan di daun. Karena ada yang bertanya apakah bisa nih penyiraman ekoenzim itu langsung dilakukan pada daun dan media pada saat yang bersamaan. Nah, itu bisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman waktunya itu cuma di hari itu, ya kita siramnya sekalian aja di hari itu. Tapi sedapat mungkin setelah disiram pada media itu jangan dilakukan penyiraman ngocor dengan air biasa karena ekoenzimnya itu akan hilang ya teman-teman. Jadi biarkan dulu sekitar jadi harus dikasih jarak antara penyiraman ekoenzim dengan penyiraman ngocor itu harus dikasih jarak supaya ekoenzim tersebut sudah diserap oleh akar-akar dari aglonema ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut, itu bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, dukung kami ya di Stena Garden dengan cara subscribe supaya kami tetap semangat. Kami tetap semangat untuk membuat video sehingga kami dapat terus berbagi terkait dengan perawatan aglonema kami ini. Aglonema kami ini ya memang belum banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain, tetapi ini cukup untuk kami sekeluarga refreshing, kita refreshing dengan aglonema ini. Mungkin itu aja ya. Jadi banyak yang bertanya, ekoenzim itu kegunaannya, manfaatnya apa sih dan bagaimana cara untuk eee, melakukan penyiraman pemberian nutrisi aglonema dengan menggunakan ekoenzim. Ekoenzim ini terbuat dari fermentasi bahan-bahan organik, yaitu kulit-kulit buah dan juga sayur-sayuran. Nah, itu minimal harus dengan menggunakan 5 jenis bahan yang kita fermentasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Nah, dalam waktu selama rentang waktu 3 bulan tersebut, pada minggu-minggu pertama itu biasanya mengeluarkan gas yang sangat banyak. Jadi kita harus membukanya supaya nanti tidak meledak ya. Jadi kita harus rajin untuk membukanya sedikit supaya gasnya keluar. Habis itu kita tutup lagi dan kita apa kita lakukan sampai gasnya itu sudah tidak muncul lagi. Biasanya selama 2 minggu itu gas akan muncul secara maksimal. Soalnya kita di sini pernah ada kasus meledak karena lupa kita melakukan pembukaan ya. Itu kita menggunakan botol minuman yang kayak minuman bersoda itu. Nah, jadi kita lupa. Kita lupa untuk membuka dan akhirnya pada saat kita mau buka langsung meledak ke atas. Habis deh itu airnya keluar semua. Nah, ekoenzim ini sangat harum. Itu kalau kita tidak tahu ini kita pengen minumnya karena ini kayak fermentasi yang bau-baunya itu seger banget. Beda dengan kalau kita menggunakan obat-obat yang di luar di toko-toko obat itu, nutrisi-nutrisi untuk daun itu kan, baunya luar biasa ya, baunya saya harus pakai masker. Tapi kalau ini, saya justru malah pengen nyium-nyium terus. Nah, semakin rajin kita menyiram di lingkungan kita dengan menggunakan ekoenzim, semakin steril lingkungan kita tersebut. Karena ini fungsinya juga salah satunya untuk mensterilkan. Mungkin sering juga ada yang memberikan spray-spray air yang airnya itu dicampur dengan ekoenzim, itu juga ada. Nah, kali ini saya akan menggunakan ekoenzim untuk merawat daun dan media tanam. Nah, saya ini kan botolnya ini kan untuk 8 liter air. 8 liter air ini kita eh, menggunakan berapa ekoenzim. Nah, ini saya menggunakan 120 mili. Kenapa 120 mili? Karena perbandingannya itu 1 liter air itu kita menggunakan 15 mili ekoenzim. Jadi untuk 8 liter kita menggunakan 120 mililiter nih. Coba lihat ini.
Nah, ini 120 mililiter ya, 120 mililiter ekoenzim. Harum. Kalau teman-teman belum pernah pesen ini, bisa pesan ke saya. Coba bedakan ekoenzim yang kita produksi dengan ekoenzim yang lain, apakah sama atau tidak. Itu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pesan, bisa berkomentar apakah ini sama dengan ekoenzim yang dijual di pasaran atau ekoenzim buatan teman-teman sendiri, atau ini lebih, menggoda untuk kita minum. Ini lebih menggoda untuk kita minum, teman-teman. Bener, bisa dibuktikan sendiri ya. Oke, ini kita campur aja dengan 8 liter air ekoenzim ini. Nah, penyiraman ini kita lakukan berapa kali dalam seminggu? Kita lakukan 1 kali untuk daun dan 1 kali untuk media tanam dalam waktu 1 minggu. Nah, tadi sudah kita campur. Sekarang untuk supaya ekoenzim ini bercampur dengan airnya, kita harus apa? Kocak-kocak ya. Kita harus kocak-kocak supaya bercampur. Nah, ini. Oh iya, teman-teman. Ini ada 2 lotus, anakan dari lotus di kami. Ini yang satu sudah sul, akan terbang ke Goa Sulawesi ya. Goa Sulawesi. Dan ini akan ke Tuban. Nah, 2 lotus dilet ini sebenarnya sudah sul dari apa? 2 minggu yang lalu pada saat saya melakukan pemotongan. Tapi ini masih di sini karena teman-teman yang pesan itu minta supaya akarnya jalan dulu dan memang saya menyarankan supaya akar jalan dulu baru saya kirim. Nah, ini sudah jalan, ini sudah siap dikirim. Buktinya apa? Buktinya kemarin belum ada daun barunya, ini sudah ada daun barunya. Begitu juga dengan yang ini, sudah ada daun barunya. Nah, ini nanti kita cuma tinggal nunggu medianya kering dulu supaya nanti kalau kita kirim itu aman. Jangan sampai saya mengirim media yang sangat terlalu basah. Karena hari Jumat kemarin baru saya siram, jadi saya sendirikan supaya tidak tersiram lagi. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut dengan penyiraman ya, teman-teman. Lanjut penyiraman, ini saya pompa dulu. Tadi sudah apa? Sudah kita ini ya. Nah, begini cara penyiramannya itu. Penyiramannya itu harus dari semua daunnya, baik dari bawah sama atas itu kesiram semua. Nih. Nah, ini kan daunnya. Kalau untuk medianya kita semprotkan seperti ini. Nah, nih. Kita semprotkan seperti ini. Ini kan kemarin hari Jumat sudah kita apa? Sudah kita siram. Nah, ini kita siram lagi. Kalau Jumat kemarin kan dengan air polosan. Lah, ini kita siram dengan air ekoenzim. Nah, nih. Ini kita siram seperti ini, teman-teman. Kita siram seperti ini. Nih, ngocor kan walaupun cuma disiram sedikit. Nih. Nih. Seperti ini. Medianya kita siram juga supaya ada kandungan ekoenzim di dalam medianya. Nah, ini cukup baik buat tanaman kita. Ini seger, tanaman itu kalau habis disiram dengan menggunakan ekoenzim itu seger, teman-teman. Sebenarnya tanaman itu tidak terlalu takut dengan adanya air ya, aglonema ini. Tapi air itu adalah air yang berganti, bukan air yang apa ngedon lama di sini. Ini teman-teman, saya punya koleksi baru. Mungkin teman-teman belum sudah punya atau belum. Nah, ini adalah Goliat apa ini? Goliat gerhana. Goliat gerhana black gerhana Goliat. Saya suka Goliat.
Nah, ini kita kasih ekoenzim. Bagi teman-teman kalau menyiram itu jangan dengan menggunakan kosongan terus. Istri saya batuk ya teman-teman, maaf. Gatal tenggorokannya katanya. Nih, seperti ini ya. Kita ini dulu ya, break dulu ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini tadi istri saya minum dulu. Karena tenggorokannya gatel banget katanya, nggak bisa nahan. Nah, ini cara perawatannya seperti ini. Kalau untuk daunnya kita semprotnya seperti ini. Habis itu kita semprot di media. Nih, asri saya. Wah, mantap sekali asrinya ini. Menyenangkan. Lihat tuh asrinya tuh. Ganteng kan? Nih. Ini kita siram. Kita manjakan aglonema-aglonema kita dengan menggunakan ekoenzim. Kesegarannya pasti terjamin ekoenzim itu. Buat kita sehat, buat tanaman juga sehat teman-teman. Karena ini organik, jadi semua sehat. Buat kita sehat, buat tanaman sehat, buat lingkungan juga sehat. Nih arini aja bisa tumbuh segede ini ya. Segede ini dan secantik ini nih. Nih, merahnya itu. Lihat nih, merahnya. Yes. Ini romantic love. Jangan lupa untuk memberikan nutrisi. Ya teman-teman. Banyak komentar yang masih menanyakan terkait dengan perawatan. Ya saya melakukan perawatan itu ya seperti ini aja kok teman-teman. Rutin. Setiap hari Minggu saya kasih nutrisi ekoenzim. Setiap hari Jumat saya melakukan penyiraman ngocor. Setiap hari Selasa saya juga melakukan penyiraman ngocor. Nah, beberapa minggu ini saya memberikan tambahan penyiraman karena cuacanya panas sekali, tapi yang saya siram bukan medianya, tetapi daun-daunnya seperti ini. Tapi cuma dengan menggunakan air biasa. Itu biasanya saya lakukan antara hari hari Minggu, kadang kalau pas saya tidak saya lupa ngasih ekoenzim, itu saya cuma air biasa pas ekoenzimnya habis. Ya kemarin itu ekoenzim saya sempat habis karena antusias teman-teman untuk mencoba ekoenzim bikinan kita itu tinggi sekali sehingga saya kehabisan. Akhirnya saya cuma siram hari Minggu pagi itu dengan menggunakan air biasa. Ini koleksi golden hoop saya teman-teman. Ada banyak anakannya, tetapi ini masih kayak ini kan rumpun 3, udah besar-besar tapi belum saya pisah. Banyak, ini juga rumpun 3, belum saya pecah. Ya itu juga rumpun 3, belum saya potongin. Yang ini juga rumpunan, belum saya potongin. Dan semua di sini terahnya terah bagus. Terahnya terah bagus. Sesuatu yang kita rawat itu pasti akan menghasilkan
sesuatu yang baik pula. Jadi teman-teman harus kalau mempunyai tanaman kita rawat dengan sungguh-sungguh ya, dengan hati. Kita ke sana dulu atau ke sini aja dulu, terus lanjut aja lah. Nih, saya itu masih menantikan tanaman mahaseti saya itu ada yang berubah menjadi mahadewi. Tapi saya belum mendapatkan mahadewi sampai sekarang. Mau beli yang mahadewi langsung mahal. Nih, ini frozen saya aja tumbuh dengan sehat nih teman-teman frozennya nih. Nih, ini apa namanya? Red of Sumatra, rumpun. Ini mutasi juga ini teman-teman. Belum saya pisah-pisah. Ini mutasinya itu anakan-anakannya pun juga mutasi. Nih, ini apa nih? Striptease white. Sudah beranak dua, belum saya pisah. Nih, ini apa namanya? Tanaman Aglonema Big Roy. Saya kurang tahu apakah karena terlalu subur sehingga tidak berubah menjadi mahadewi atau apa ya. Tapi enggak sih, semakin subur kan tanaman semakin bagus ya. Harusnya ya memang belum beruntung aja. Nah ini ya, itu kameramennya tersemprot biar subur juga. Nih kita daun bawahnya jangan lupa. Daun bawahnya jangan lupa kita semprot. Ini sebenarnya kalau kita semprot apa daunnya dengan banyak itu sebenarnya airnya itu juga sudah mengalir ke bawah sih. Jadi medianya otomatis itu sudah apa terkena ekoenzim. Ini tanian hijauan-hijauan saya. Ini juga saya perlakukan sama dengan menggunakan ekoenzim. Nah ini dia barisan si cantik. Nih, ini adalah si cantik secantik Lotus Delight. Nah ini kita kalau batangnya kita semprot kayak gini kan otomatis juga turun ke bawah ke media kan. Tuh kelihatan sekali turun ke media. Subur. Nih ini dia. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ada yang berminat dengan apa Ratu Koneng ini, kok Ratu Koneng, Roro Mendut. Roro Mendut saya mempunyai 1, 2, 3, sama di sana itu ada rumpun 3. Jadi ini ada yang mau saya lepas. Kalau teman-teman mau ini 2 juta. Atau teman-teman kalau mau nego silahkan WA aja. Itu saya lepas 1. Jika teman-teman mau mengadopsi silahkan. Sering saya di akhir video akhir-akhir ini menampilkan eh, tanaman-tanaman yang akan saya lepas. Mungkin teman-teman bisa WA terkait dengan masih sedia atau enggak. Nah ini adalah asri putih, saya cuma punya 1, bagus ya. Nah ini asri putih ini masih saya besarkan, semoga bisa seperti dengan asri merah yang kemarin saya buat videonya untuk penggantian media tanamnya supaya bisa tumbuh dengan subur. Nah ini eh, tanaman-tanaman saya yang masih saya berikan nutrisi.
Nah, ini sepertinya sudah mulai habis, untuk, cairan ekoenzim, air ekoenzim ini, mungkin, nanti akan, saya lanjutkan kembali untuk penyemprotannya karena ini sudah habis ya teman-teman. Biasanya itu, 8 liter air itu bisa untuk semua tanaman saya, ternyata ini 8 liter air ini hanya cukup untuk, sebagian tanaman. Karena biasanya kita, menyiram itu cuma daun saja. Nah, ini juga untuk, medianya, jadi sehingga tidak cukup. Oleh karena itu, sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan subscribe, dukung kami supaya kami tetap semangat untuk membagikan video-video aglonema, perawatannya bagaimana dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Oleh karena itu, silahkan untuk dinyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi pertama dalam, eee, saat kami, mengupload video. Jadi teman-teman bisa, eee, segera untuk berkomentar atau jika sedang ingin membeli tanaman aglonema koleksian saya yang kebetulan saya upload, nah itu bisa langsung menghubungi saya. Bisa segera dan tidak, kehilangan kesempatan karena sering sekali kalau saya menyampaikan ada tanaman yang akan dilepas, itu langsung habis, langsung tidak kebagian dan kadang minta supaya ada tanaman lain yang bisa dilepas sehingga bisa, mendapatkan, koleksian tanaman dari perawatan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan dan tetap semangat untuk, menjaga aglonema, tetap semangat untuk merawatnya sehingga dapat tumbuh dengan subur dan tetap mempunyai aglonema yang cantik, aglonema yang, bisa membuat kita bahagia. Oke, mungkin itu saja, semoga ini menjadi, eee, awal dari pertemuan-pertemuan kita. Jangan lupa subscribe dan salam aglonema.